Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nuzul Rahmarano dengan NIM 0805 1182 126020 dari Ilmu Kelautan Angkatan 2021. Jadi di sini saya akan menjelaskan eh, sedikit materi secara singkat tentang desain survei. Jadi desain survei sendiri merupakan pengelolaan pembuatan pola awal dari survei yang dilakukan. Jadi menurut McLennan dan Simon menjelaskan bahwa ada 4 pola cross-track yang digunakan dalam survei akustik ini, yaitu lintasan paralel, lintasan zigzag, lintasan lintasan seri, dan lintasan campuran. Selanjutnya yaitu hidrografi. Jadi hidrografi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang pemetaan pengukuran laut di di dasar pesisir. Klasifikasi dari survei ini terdiri dari 4 orde, yaitu orde khusus, orde 1, orde 2, dan orde 3. Jadi orde khusus itu eh, mendekati standar ketelitian survei rekayasa yang digunakan secara terbatas di daerah-daerah kritis, di mana kedalaman di bawah lautnya itu sangat minim dan di mana karakteristik dasar airnya berpotensi membahayakan kapal. Nah, daerah-daerah kritis tersebut ditentukan secara langsung oleh instansi yang bertanggung jawab pada masalah kualitas survei ini. Nah, sebagai contohnya itu pelabuhan-pelabuhan tempat sandar dan alur masuknya, semua sumber kesalahan harus dibuat minimal. Nah, yang kedua yaitu orde 1. Jadi orde 1 itu diperuntukkan bagi pelabuhan-pelabuhan, alur pendekat, haluan yang dianjurkan, alur navigasi dan daerah pantai dengan lalu lintas komersial yang padat di mana kedalaman di bawah laut itu cukup memadai dan kondisi fisik dasar lautnya itu tidak begitu membahayakan kapal. Misalnya itu lumpur dan pasir. Nah, yang ketiga yaitu orde 2. Jadi orde 2 itu diperuntukkan di daerah dengan kedalaman kurang dari 200 meter yang tidak termasuk dalam orde khusus maupun orde 1 dan di mana gambaran batimetri secara umum sudah mencukupi untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat rintangan di dasar laut yang akan membahayakan tipe kapal yang lewat atau bekerja di daerah tersebut. Nah, ini merupakan kriteria yang penggunaannya di bidang kelautan sangat beraneka ragam, sangat beraneka ragam, di mana hidrografi yang lebih tinggi tidak dapat diberlakukan. Nah, yang terakhir yaitu orde 3. Jadi orde 3 itu diperuntukkan untuk semua area yang tidak tercakup oleh orde khusus, orde 1 dan orde 2 pada kedalaman lebih besar dari 200 meter. Contohnya yaitu klasifikasi daerah survei hidrografi. Menurut McLennan dan Simmons juga itu ada 4 pola cross-track yang digunakan dalam survei akustik, yaitu systematic parallel transect, systematic triangular transect, completely random design, dan eh, partly random design. Nah, dalam survei akustik ini juga kita menggunakan proyeksi WGS 1984. Kenapa menggunakan WGS 1984? Itu karena yang pertama formatnya itu digunakan oleh seluruh dunia. Nah, yang kedua yaitu SIG-nya lengkap, yang terdiri dari titik dan bujur. Yang ketiga yaitu fokus ke seluruh area. Nah, yang terakhir itu karena datanya itu lengkap.
Dalam desain survei ini kita menggunakan komponen atau software yang dibutuhkan itu ada tiga, yaitu yang pertama ArcGIS atau yang dipakai itu ArcMap. Jadi yang kedua yaitu MapSource dan yang ketiga yaitu Microsoft Excel. Nah, jadi apa itu ArcGIS? Jadi ArcGIS itu merupakan singkatnya itu merupakan software untuk membuat layout atau ya, kalau panjangnya itu em, untuk mengetahui desain pola apa saja dalam survei yang dilakukan. Nah, yang kedua yaitu software MapSource. Jadi MapSource itu merupakan software yang digunakan untuk mengolah data dari GPS. MapSource ini digunakan untuk menginput, mengedit data dari GPS guna untuk mengolah data tersebut lebih lanjut. Nah, software ini biasanya merupakan bawaan ya, yang dimiliki oleh GPS sehingga software ini sangat penting untuk pengolahan data GPS. Nah, di sini juga saya akan membuat peta layout atau peta alur tracking desain survei yang berlokasi di Taman Nasional Sembilang, Sumatera Selatan. Jadi langsung saja kita buka map source. Nah, ini adalah peta di wilayah Palembang. Nah, ini kan eh, maps-nya ini masih Trip and Waypoint Manager V5. Nah, ini kita ganti dulu menjadi navigasi net Indonesia Map. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita zoom ke bagian sini. Nah, lalu eh, kita tandai dengan waypoint tool di sininya. Nah, untuk namanya itu kita ganti menjadi eh, track akustik. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya itu kita klik rotate tool ini. Nah, di sini kita akan menggunakan eh, kita akan menggunakan track eh, yang campuran. Jadi campuran itu gabungan antara paralel dan zigzag. Untuk untuk nandainnya ini bebas. Yang penting dia tracknya campuran. So, nah, seperti ini. Jika sudah, itu klik file, lalu save as. Nah, ini kita ubah menjadi teks tab delimited ini.
Untuk nama filenya kita ganti jadi track akustik 6. 6. Lalu simpan. Nah, selanjutnya kita akan membuka Excel. Lalu kita eh, tarik filenya tadi ke Excel. Nah, jika sudah, itu kita perbesar. Nah, untuk yang dari grid ini, yang kita butuhkan itu adalah data position dan altitude-nya ini aja. Jadi, selain position dan altitude itu kita hapus, kita delete. Nah, kalau udah itu yang bagian A kita share kayak ini. Setelah itu kita lalu klik data, terus text to column. Nah, yang dari delimited ini kita ganti jadi fixed width. Lalu next. Nah, ini kita akan membuat garis antara E dan S-nya ini. Jadi setiap E dan S-nya itu ada garis. Nah, seperti ini. Jadi S dan E-nya ini akan terpisah nantinya. Lalu next dan finish. Nah, jika sudah seperti ini, S dan E-nya tinggal di delete. Nah, selanjutnya itu yang bagian B ini diputar dengan yang bagian A. Tinggal kita hmm, ini. Jadi yang A ke B, B ke A gitu. Nah, selanjutnya yang bagian B ini kita tambahkan minus di depannya. Seperti ini. Jika sudah, itu di atasnya ini kita kasih X dan Y. Di yang A itu X, yang B, Y. Seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, itu tinggal di save. Nah, kalau udah, itu kita tinggal buka di ArcGIS. Kita buka ArcGIS-nya. Nah,
Kalau udah kebuka, itu kita pertama-tama itu kita masukin dulu SHP Indonya. Kalau saya itu menggunakan cara yang cepat buat masukinnya. Jadi tinggal ditarik aja dari dokumen. Nah, kalau udah gini itu tinggal kita zoom bagian peta yang mau di ini. Nah, di sini bisa diperbesar lagi aja. Nah, kalau udah ini kita masukin datanya yang tadi, yang dari Excel tadi. Jadi itu di add data, terus ke add XY data. Sebelum itu filenya tadi itu kita hmm, pindahkan ke foldernya ArcGIS, tinggal copy paste aja. Nah, kalau udah itu kita klik add XY datanya. Nah, ini bakal ada track akustik 6 ini, lalu add oke, oke. Nah, ini bakalan keluar gini. Lalu selanjutnya kita klik katalog yang ada di sebelah kanan atas. Nah, itu kita simpan ke bebas di mana aja. Terus dari klik ini tadi, klik kanan, lalu klik new, lalu save file. Nah, untuk namanya itu kita ganti lagi menjadi track track akustik 7. Nah, untuk feature type-nya ini kita ganti menjadi polyline. Lalu klik edit. Nah, kita klik geographic koordinat sistemnya ini. Lalu paling bawah itu ada Word, klik Word. Lalu WGS 1984. Oke. Terus checklist 2 yang di bagian bawah ini. Lalu oke lagi. Nah, kalau udah gitu, di bagian track akustiknya ini, kita klik kanan, lalu ke Edit Features, dan Start Editing. Nah, lalu klik yang di sebelah kanan ini. Nah, baru kita bisa eh, bikin garis seperti yang di map source tadi. Nah, kalau udah gini, eh, di zoom.
Nah, setelah itu kita klik lagi file, lalu page and print setup. Nah, untuk orientation ini kita ganti menjadi landscape. Lalu oke. Nah, setelah itu klik view, klik layout view. Nah, kalau udah gini, itu tinggal kita posisiin aja petanya. Nah, kalau udah gini, eh, kita klik kanan pada petanya, klik kanan, lalu klik properties. Nah, lalu di grids ini, klik new grid, lalu kita pilih kedua yang measured grid ini, berikutnya, lalu finish. Oke. Nah, dia akan ada garis tepinya gini. Nah, untuk eh, ini kan untuk lautnya ini kan masih putih gini ya. Itu bisa kita ganti jadi warna. Itu klik lagi properties, lalu extend indikator. Bukan, sorry salah. Lalu ke frame. Nah, untuk backgroundnya ini kita ganti jadi warna blue. Ini light blue. Oke. Nah, untuk daratannya ini juga kita bisa ganti itu di sebelah kiri. Nah, itu kita bisa ganti jadi hijau misal. Nah, jadi gini. Nah, untuk petanya udah selesai. Jadi kita tinggal bikin yang di samping kanannya ini. Ya, yang pertama itu kita klik dulu rectangle. Rectangle ini lalu kita posisikan ke sisa kotak di sini. Nah, kalau udah gini, ini kan warnanya kan masih warna krem gitu ya. Nah, jadi untuk ngubahnya itu di sebelah kanan ini kita jadiin jadi no color. Nah, kayak gini. Nah, untuk yang lainnya ini yang pertama itu kita akan bikin teks. Nah, itu teksnya itu ada di insert lalu di teks ini. Nah, untuk teksnya itu di sini kita ketik peta alur trekking. Kalau udah gini itu kita tinggal klik. Jadi eh, posisinya di tengah-tengah, lalu klik OK. Nah, untuk ukuran dan fontnya itu bisa eh, diganti di sini. Misal kita ganti jadi Times New Roman. Itu yang untuk ukurannya kita, nah, di 14. Ini juga bisa di bold. Nah,
kayak gini. Tinggal kita posisiin aja. Nah, untuk yang kedua, kita klik insert lagi. Kita bakal pilih arah mata angin. Jadi, klik yang north arrow ini. Nah, untuk arah mata anginnya ini bebas yang mana aja. Tinggal dipilih. Lalu oke. Nah, selanjutnya itu kita klik lagi insert. Lalu kita pilih scale bar. Nah, untuk ini saya pilih yang alternatif scale bar 2. Lalu kita klik properties. Nah, untuk division unitsnya ini kita ganti menjadi kilometer. Lalu oke. Oke lagi. Kira kayak gini. Terus selanjutnya itu kita klik insert lagi. Lalu kita pilih untuk scale text. Nah, scale text-nya ini kita pilih yang pertama. Lalu oke. Nah, selanjutnya itu kita bakal membuat peta yang kecilnya. Lalu klik insert lagi, klik data frame, posisikan dulu. Lalu kita masukkan lagi eh, SHP Indonya. Nah, seperti ini. Kalau udah kayak gini, itu kita klik kanan, lalu klik properties. Nah, eh, lalu klik extend indikator ini. Nah, untuk layersnya ini kita eh, pindahkan ke sebelah kanan. Nah, kayak gini. Lalu oke. Nah, kalau udah kayak gini kan titik merahnya udah kelihatan ya. Berarti kita tinggal zoom aja bagian di titik merahnya ini. Nah, kayak gini. Nah, ini juga bisa kita ganti kalau mau ganti warnanya itu di sebelah kiri. Ini bisa kita samain sama yang peta besarnya. Nah, kayak gini. Ini juga bisa kita kasih untuk warna lautnya, warna backgroundnya. Nah, kayak gini. Lalu tinggal kita atur posisinya. Lalu kita kasih teks lagi sama kayak tadi. Di insert, lalu di teks. Nah, untuk yang teks yang kedua ini kita kasih sumber peta dan proyeksinya.
Nah, kalau udah kayak gini, tinggal klik eh, kayak gini, lalu oke. Sama kayak tadi, ini fontnya bisa kita atur yang mana aja. Nah, kayak gini. Nah, jadi untuk selanjutnya itu kita akan membuat legendnya. Nah, jadi yang pertama itu kita klik dulu peta yang besar ini, klik sekali, lalu klik insert, klik legend. Nah, ini eh, berikutnya, dan selesai. Ini. Nah, untuk ininya tadi itu kita ganti menjadi stasiun trek dan daratan, yaitu dengan cara klik dua kali pada stasiun atau trek atau daratannya ini, lalu kita ganti di layer name-nya ini. Oke. Nah, kalau punya saya ini itu udah diganti jadi stasiun trek dan daratan. Nah, kalau udah kayak gini berarti ini sebenarnya udah tinggal kita nambahin nama, NIM, gitu-gitu. Nah, misal Miftah Nuzulil Rahma R tuh 0805. Untuk mekanismenya ini itu kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi tinggal oke aja. Nah, untuk fontnya juga bebas. Times New Roman di bold. Nah, kayak gini itu kita eh, juga bisa nambahin eh, logonya Unsri. Jadi kalau saya itu pakainya copy paste dari cover laporan. Jadi tinggal di copy paste aja. Nah, gini. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah semuanya. Jadi sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Eh, wi- Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.